Jadi yang pertama, rekan-rekan sekalian, siapapun kita ini manusia, ya. Manusia mau pangkat apapun pasti ada kelemahan atau kelebihan. Ya. Jadi terutama saat menjabat, ya, nanti kadang-kadang ada kealpaan dan sebagainya, tapi kesengajaan tidak ada. Ya. Apa yang saya berikan jawaban tadi, pertama yang kaitan dengan masalah hibah tanah di Sepolwan kepada Pemda DKI, dan itu memang tidak disentuh sama sekali karena itu sudah proses sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu kalau hibah kan berarti pakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, ya, tentang keuangan negara. Jadi kita tidak boleh tukar guling atau rislah, nggak boleh sesama instansi pemerintah. Itu yang sudah saya lakukan tentang hibah. Ya. Kemudian setelah itu proses selesai 2012, Lemdiklat mengajukan dukungan hibah dari Pemda DKI, hibah dana, nah, itu sebanyak hampir 121 miliar. Ya. Suratnya saya tanda tangan dengan rincian yang 51 ya, 5154 lah, 54 miliar, ya, itu untuk pembangunan sarana prasarana di Sespim Polri, ya, Sespim Polri, ya, di Lembang. Ya. Kemudian yang kedua yang 44 miliar itu untuk perbaikan sarana prasarana fasilitas pendidikan di Sepolwan dan Lemdiklat. Ya. Kemudian ada yang 25 miliar untuk pembelian tanah untuk perluasan aset barang milik negara, tanah di Sespim Polri. Jadi tidak ada rencana pembangunan permanen di Sespim Polri. Ya. Nah, anggaran sebanyak katakanlah untuk di Sespim Polri tadi itu juga dilengkapi tadi dengan pembangunan, bukan pembangunan, dibangun jembatan. Ya. Kalau jembatan itu tidak, menurut saya waktu itu bukan bangunan permanen seperti gedung, bukan. Ya. Karena daerah situ kemungkinan kan daerah gempa dan sebagainya. Jadi risiko korban jiwa itu kalau gedung kan cukup tinggi sana, ya. Itu tidak kita lakukan. Nah, kemudian yang sisanya juga dengan Sepolwan itu juga tidak ditanyakan. Nah, kemudian masalah pengadaan tanah. Pengadaan tanah ini ada usulan waktu itu dari Kasespim Polri untuk meluaskan aset tanah Sespim Polri, ya. Kasespimnya sudah meninggal dunia, Pak Surmana Yulistia, ya. Tanah yang nempel di Sespim Polri, ya. Jadi untuk perluasan sebanyak 5 hektar lah. Kalau 5 di perkiraan mereka waktu itu kurang lebih baru perkiraan kurang 500.000, ya. Kalau 500.000 kali 5 hektar kurang lebih 25 M, ya. Nah, kemudian tanah yang akan dijual kepada Polri atau Sespim tadi itu peruntukannya memang untuk pendidikan, tidak bisa dipakai untuk pengembangan untuk sarana-sarana prasarana lain, nggak bisa. Jadi banyak pondok pesantren juga ingin mengambil tanah situ, ya. Akhirnya kita ambil tanah itu, dibeli melalui panitia pengadaan tanah tersebut, ya. Surat perintah panitia yang tanda tangan saya, tapi personil terdiri dari personil dari logistik Polri waktu itu. Ada Pak almarhum, nggak salah sekarang Brigjen Pol, ya mohon maaf kalau belum almarhum, ya, Panjang Yuswanto, ya. Kemudian ada yang lain saya nggak apa lah, ada satu Kombes, satu AKBP, ya, atau 2 AKBP, ada yang PNS juga ada, ya. Nah, proses berjalan,
akhirnya dari 25 miliar tadi yang tadinya kita hanya diperkirakan mendapatkan 5 hektar dengan pembicaraan antara panitia pengadaan tanah tadi ya dengan pemilik tanah, akhirnya kesepakatan mendapat tanah seluas 6,3 hektar. Jadi ada kelebihan tanah 1,3 hektar dari 5 hektar tadi ya. Nah, itu sudah dibayar semua, udah lunas selesai ya. Jadi tidak ada satupun uang yang keluar kemanapun ya, baik ke saya maupun ke yang lain yang saya tahu selama ini ya. Nah, setelah proses selesai ya, saya katakan bahwa pemilik tanah datang kepada saya, Pak, kami akan berterima kasih memberikan uang 1 miliar kepada Pak Ugro. Saya tolak ya, karena saya belajar dari para pemimpin-pemimpin saya sebelumnya lah, mau Kapolri, Kapolda, Kapolres, itu saya belajar dari beliau-beliau. Tidak boleh menerima uang apapun dari masyarakat. Bukan saya munafik ya. Berkaitan dengan pekerjaan gitu, pekerjaan Polri, kita jangan terima uang dari masyarakat. Nah, kemudian saya mau diberikan tanah juga 1.000 meter, saya tolak juga. Karena saya tidak ingin pensiun di Lembang. Ya. Bukan berarti kalau tanah itu di luar Lembang saya mau enggak. Kalau tanah diberi, tanah itu menurut saya sama Allah lah gitu aja. Nah, tanah 1.000 meter saya tolak, akhirnya oleh pemilik tanah tadi diberikan kepada Polri. Jadi mungkin tambahan 1,3 hektar tadi, salah satu 1.000-nya adalah pemberian dari pemilik tanah tadi. Nah, proses ini sudah selesai, ya kan? Ya, yang saya sangat sayangkan sejak 2011, 2012 sampai sekarang, pada saat saya masih aktif sampai 2014, masalah hibah, masalah pengadaan tanah untuk perluasan aset Sespim tadi tidak pernah diperiksa oleh atau diaudit oleh internal auditor kita, yaitu Irwasum. Tidak pernah diaudit juga oleh BPK RI, ya kan? Dan Polri selalu mendapat WTP dari BPK, ya kan? Nah, kalau saya pelajari berkaitan dengan administrasi, sekali lagi ya kemungkinan ada kesalahan administrasi ya, mungkin ya. Tapi belum saya temukan. Tapi harusnya yang menangani awalnya harusnya Irwasum. Ya. Jadi kita kan mengenal azas di hukum pidana kan ultimum remedium. Jadi pidana terakhir, ya. Jadi kalau bisa diselesaikan dengan administrasi negara atau perdata, nah baru terakhir tadi dengan pidana, ya. Jadi saya berharap ya perlu dicek kembali nanti masalah berkaitan dengan proses pengadaan tanah sebagai upaya perluasan tanah Sespim, itu sebaiknya tim Irwasum kalau masih ada kesempatan untuk meninjau lokasi tersebut, ya peruntukannya untuk apa sekarang seperti itu, ya. Jadi sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih pada para penyelidik tadi yang mendengarkan saya dengan baik-baik dan saya ceritakan apa adanya seperti itu, ya. Terima kasih, kira-kira begitu. Penegasan aja untuk pemilik tanah itu siapa sih Pak? Pak Insinyur Rudi, ada di Bandung. Yang lain? Pak, ini setelah klarifikasi ini apakah nanti ada undangan lagi atau seperti apa? Terserah penyelidik nanti, ya kan? Saya baru tahu bahwa Kortas Tipikor ini langsung di bawah Kapolri, bukan di bawah Kabarreskrim loh ya. Ada lagi? Cukup? Baik. Pak, udah Pak? Thank you, terima kasih ya. Ada sampaikan lagi? Nggak ada? Hah? Ada sampaikan lagi? Apakah ada keterangan lain? Nggak ada. Baik ya, demikian tadi disampaikan oleh Bapak Komjen Pol Dr. Groseno, Sarjana Hukum, mantan Wakapolri, ya. Ingat, mantan Wakapolri. Jadi mohon doanya aja ya beliau sudah belak-belakan, udah terbuka dan lain sebagainya menyampaikan tentang adanya undangan klarifikasi ini. Semoga yang beliau sampaikan ini betul-betul memberikan kepuasan clear dengan masalah ini. Jangan ada lagi muncul kriminalisasi terhadap siapapun juga. Ya, apalagi beliau orang kedua di Polri, ya, sampai terjadi begini, bagaimana dengan yang lainnya? Mungkin itu dari saya, ya. Terima kasih. Ada sampaikan lagi? Cukup? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak lah, biasa aja kan, ini klarifikasi. Kalau sebelumnya orang bilang kriminalisasi mungkin perasaan. Nah sekarang perasaannya terjawab
ya mereka sangat familiar, sangat baik sama saya. Jadi komunikasinya di dalam Oh lancar, baik, harmonis lah. Iya sama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Mari. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.